kesehatan tadi itu AC baru sudah sekilas mungkin angka-angkanya bisa dijelaskan terkait dengan pertemuan kita dengan pimpinan beberapa waktu yang lalu tidak mengambil keputusan untuk mendukung AC pada tahun ini. Kemudian juga kemoterapi sudah dijelaskan kemarin dan kemudian saya sudah mungkin ada tambahan nanti mau saya akan lihat. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar dan seluruh anggota, asisten, seluruh kelas PPD yang hadir, izin menyampaikan kemarin beberapa yang lalu kan sudah menyampaikan terkait dengan perhitungan kalau kita akan menjadi UHC, kalau kami akan menjadi besar HKP, kami juga terus berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan. Dan kalau keaktifan itu kemudian tidak atau bisa diupayakan untuk tidak diperhitungkan, maka kalau kemarin yang 200 miliar itu bisa dikurangi lagi pimpinan menjadi 160 miliar, sehingga kalau misalnya menjadi UHC itu menjadi UHC non cut off namanya, sehingga kalau misalnya ada yang berobat ke rumah sakit ketika kita sudah UHC saat ini daftar, maka saat itu pula langsung bisa dilayani. Ini kalau kita sudah 98% memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Banyuwangi 1,7 juta jiwa itu yang pertama terkait tambahan penjelasan universal health, jadi tidak 200 miliar tapi 160 miliar. Yang kedua yang ditanyakan Pak Mahrus itu kira-kira target begini ya, karena kan ada cashback-nya dari itu, ada umpan balik masukan PAD dan itu kan bisa kan targetnya tahun selawi, jelas kan iso tahun selawi. Jadi harapan saya yang diharapkan oleh Pak Mahrus ini ada kejelasan. Ya akhirnya ditakut-takut untuk dijawab-jawab, nggak ada target. Nah ngopo akan ini gitu loh Mas Amir. Jadi Mas Amir sama Mas Amir dibantu nih sama dinas sosial ini ya. Karena bagaimanapun juga ini fungsi pelayanan. Wis api ya minta SPM macam-macam, tetapi nek ono sing api dan ada lebih praktis, lebih sistematis kan gitu. Yang apa namanya UHC ini gitu loh. Nah itu sampai target piro kapan gitu ya. Kan 160 juta, 60 miliar. Nah itu kan enggak banyak-banyak juga. Bagaimana caranya nanti gitu. Coba jenengan targetkan sebelum jenengan jadi kepala dinas definitif dulu ya. Kalau nggak bisa targetkan itu, ini kan mengatur perencanaan, estimasi kan gitu kan. Monggo. Izin pimpinan Ketua Banggar, KBP yang kami hormati, tahun kemarin capaian target cover kita itu 71%. Saat ini meningkat menjadi 84% dengan tambahan dari pajak rokok yang kita gunakan untuk membayar peserta PPD JK itu lebih dari 200.000 orang. Maka kami yakin di tahun 2026 kita bisa mencapai 98%. Jadi saat ini 84,9%, kalau 65%, insya Allah tahun depan bisa 90%, tahun 2026 bisa 98%. Gitu, betul. Nah ini kan berarti ada progress reportnya sama laporan ini kan ya Pak harus jelas kan itu. Ye, nanti Pak harus sambung dah laporan. Jadi begini, kita ini rapat itu goalnya kan bagaimana ada rekomendasi. Saya pikir nanti di akhir rapat ini ada catatan di masing-masing dinas. Salah satu contoh misalnya kalau urusan sektor PAD jelas menjadi satu proyeksi dan menjadi keputusan rapat ini. Nah kalau tadi dijelaskan ada 160 miliar kekurangannya untuk menjadi UHC, maka di tahun 2025 besok ini kira-kira berapa menganggarkan, dan itu kita harus tahu. Misalnya dianggarkan 50%-nya, kemudian 50% selanjutnya di tahun 2026, sehingga 2026 targetnya sudah UHC begitu. Dan nanti setiap dinas SKPD yang kita rumuskan harus ada catatan di masing-masing daerah, dan itu menjadi rekomendasi kita. Salah satu contoh misalnya dinas pendidikan, kita minta 10% dari anggaran 20%
pendidikan yang ada di BPD kita. Mampu enggak? Kalau mampu ya lanjut, kalau tidak mampu ya berapa? Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kemarin sudah kita tekankan itu, ditekankan lagi oleh beliau ya. Kira ini perlu tindak lanjut sangat rasional. Target dengan tahun 2026 sudah 98%. Tetapi itu kan juga harus disiapkan anggarannya itu piro tahun ini itu ya. Tahun besok ya kita tunggu tahun besok karena belum pembahasan tahun ini. Jadi lanjut. Izin tambahan untuk wasit, Bapak pimpinan dan anggota Banggar. Target kita memang diskusi terakhir dengan Bupati sebelum cuti itu tadi kita adalah orang miskin itu tercover oleh anggaran lengkap. Setelah kita analis bersama-sama lintas sektor dan waktu itu, lintas bidang, lintas SKPD, kita temukan bahwa ternyata upaya dari pihak BPJS itu belum maksimal. Kami sebutkan seperti itu. Maka kalau kita udah hasil atau kita bayar semuanya itu lebih boros daripada kita menganggarkan untuk SDM. Jadi tidak merubah target kinerja kita melayani orang miskin. Jadi tetap melayani dengan SDM kita. Cuma kalau usaha itu cover semuanya, kayak miskin cover semuanya itu kan terakhir. Tapi tetap jadi pemikiran kami sampai menunggu besar dan cukup pasti kita automasikan 100% nantinya seperti itu. Baik sampai seperti itu pimpinan tambahan wasit. Bentar. Ini mulai rapat awal. Ini yang dikeluhkan kok BPJS kan itu. Dalam artian seperti menghambat kinerja eksekutif. Ya. Nah ini nanti ditindaklanjuti lagi nih dengan komisi BPJS ini dinologi, ya kan? Kok lewat persyaratan melalui BPJS kok aneh-aneh, nggak perlu diusir aja ke Banyuwangi. Iya, Mungkin perlu diperjelas Pak ya. Kurangnya upaya apa gitu. Izin ini nanti ada saat di hearing nanti tanyakan bahwa upaya BPJS untuk memasarkan produk ke orang yang tidak miskin berapa persen. Nah, Itu dikasih berapa persen setiap tahun. ya biar jelas nanti, biar matang selesai komisi 1 sama komisi 3 gabungan udah. Ya, nanti kalau lama-lama saya yang tanda tangan yang undang berapa harus. Iya, waktu awal di Banyuwangi ini dengan tindak kerja dengan itu luar biasa. Nah, untuk pihak luar sih mengapa cikat air. Mengapa macam-macam ini. Jadi monggo lanjut. Terima kasih, tes nanti ketemu kita di hearing fungsi yang lebih detail. Terima kasih. Berikutnya di Skopumda penjelasan terkait dari Mas Arfi terkait indikator atau kriteria ukurannya apa mereka itu monggo dari Skopumda silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan Banggar dan anggota Banggar, asisten. Izin kami menyampaikan beberapa hal terkait yang disampaikan Bu Eni juga dan Pak Arfi terkait UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Jadi yang kami dampingi ini adalah usaha mikro di daerah ini di Kabupaten Banyuwangi. Bu Emi menyampaikan terkait data UMKM di Banyuwangi, seperti apa yang kita dampingi dan lain sebagainya. Buat kami sampaikan Ibu, untuk pelaku usaha khususnya usaha mikro yang di Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan fasilitasi dari APBD melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, di kami sudah terdata by name by address-nya Ibu. Banyak fasilitasi yang kami berikan, ini mulai dari pelatihan, kemudian dari program warung naik kelas, kemudian fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi usaha mulai dari BRT,
dan lain sebagainya. Ini mulai 2021 di data kami by name by address-nya ini mulai 2021 sampai 2024 ini sejumlah kurang lebih 20.121 orang UMKM, Ibu. Karena perlu kami laporkan Bapak, untuk fasilitasi dari pemerintah daerah untuk UMKM ini tidak hanya di dinas koperasi saja, tapi ada dinas-dinas lain yang juga memberikan fasilitasi yang sama terhadap pelaku usaha. Ada di Dinas Tenaga Kerja dan Industri, kemudian ada juga di pertanian, perikanan, dan juga di DPM BPSP. Ini ada fasilitasi dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Nah, dari Dinas Koperasi mulai 2021 sampai 2024 kita sudah memfasilitasi untuk pelaku usaha hampir 20.000 lebih pelaku usaha. Nah, dari fasilitasi yang sudah kita berikan ini, setiap saat kita lakukan monef melalui teman usaha rakyat yang langsung turun ke masyarakat, ke bawah. Ini perkembangannya untuk yang dalam kategori naik kelas ini kurang lebih 22 sampai 25%, Bapak. Karena tidak semua orang atau pelaku usaha atau masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha ini, yang kita latih itu tidak semuanya menjadi pelaku usaha. Ini sudah kita lakukan monef, kurang lebih 22 sampai 25% yang kita berikan pelatihan ini menjadi pelaku usaha. Nah, kemudian untuk fasilitasi alat-alat seperti warung naik kelas ini juga kita monef. Omsetnya setelah kita bantu alat rata-rata naik kurang lebih 30 sampai 34%. Ini juga kita laporkan pada saat evaluasi sakit kemarin. Ini alhamdulillah dengan kita bantu alat-alat usaha, ekonomi warungnya ini sudah mulai meningkat, kisaran 30 sampai 34%. Kemudian Pak Arfi juga menyampaikan terkait indikator naik kelas seperti apa, Bapak. Nah, untuk naik kelas ini di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya dari mikro menjadi kecil atau selanjutnya, tapi yang kita fasilitasi untuk supaya naik kelas ini mulai dari perizinannya, kemudian sertifikasi usahanya, kemudian terkait untuk promosi produknya, kemudian dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita fasilitasi bagi pelaku usaha. Jadi harapan kami para pelaku usaha yang kategori mikro atau ultra mikro ini, harapan kami ini bisa naik kelas, mulai dari omsetnya bisa naik, kemasannya bisa meningkat, dan harapan kami juga menjadi UMKM yang menjadi kategori kecil ataupun nantinya menjadi go ekspor, Pak. Karena kemarin kita juga mendapatkan pendampingan dari Kementerian Perdagangan, ada beberapa kegiatan untuk UMKM khususnya supaya diarahkan menjadi UMKM yang go ekspor. Karena kami di dinas kami sebagai juga dinas penerbit surat keterangan asal bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dan impor. Nah, kami juga melaporkan pimpinan di tahun 2024 ini kita mendapatkan anggaran dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia untuk membuat rumah layanan kemasan yang akan kita bangun, kita buat di kantor ex Dewan Pendidikan di sebelah selatannya warung BAT, Bapak. Ini on progress, alat-alatnya sudah kita pesan melalui e-katalog dan juga bangunannya, asetnya menggunakan aset Pemda yang akan kita
buat sedemikian rupa sehingga pelaku UMKM ini yang membutuhkan layanan kemasan ini tidak perlu lagi ke luar kota. Biasanya teman-teman ini ke Malang, ke Surabaya, dan kota lainnya. Ini alhamdulillah kita mendapatkan anggaran dari Kementerian Koperasi senilai 1.401.000 rupiah untuk membuat rumah layanan kemasan ini. Mungkin itu Bapak yang kita lakukan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Dinas Koperasi ini. Jadi mohon mengharapkan ini hukum pemerintahan ya, dan semangatnya dari Pak Prabowo luar biasa. Nah ini Dinas Koperasi ini kata saya kemarin bisa memakai ilmunya teman-teman suku Tionghoa, Nyoko, kudu Nyoko ini Nogro. Nah ini kita harapkan dari dinas-dinas yang lain ini. Contoh kemarin dari rumah sakit Gendeng kan sudah luar biasa. Seharusnya untuk yang lain ini juga lebih proaktif gitu ya, program-program besar supaya turun ke Banyuwangi. Bagaimanapun juga kita masih punya orang walaupun sekarang belum nggak jadi menteri, tapi insya Allah mungkin ke depan isopi awi kan masih ada kesempatan itu. Ini kan bisa dimanfaatkan, ya. Oh suaminya calon bupati kan gitu kan. Ini kalau hal-hal seperti ini, apa yang tadinya belajar bikin kemasan yang Malang, Surabaya sekarang cukup di Banyuwangi dan tempatnya di tempat BAT strategis itu. Selanjutnya Bapak Ibu Mbak Sebut ini, Ani. Nah, tadi itu yang naik kelas Mas Abi 30% sampai 34% yang sudah naik kelas. Nah, yang jadi pelaku usaha kan tidak sampai 25%. 22 sampai 25%. Ya, yang jadi pelaku usaha. Tetapi yang sudah naik kelas yang kapan warung sing sampai TI alat-alat macam-macam itu kan 30 sampai 34%. Omsetnya naik. Nah iya, berarti kan naik sudah. Nah, omsetnya ya omsetnya naik, berarti kan dia melaku wis kan gitu kan. Pelanggannya juga banyak namanya omsetnya naik. Harapan kita tentunya kalau tahun ini 34, tahun depan ini minimal jadi 1% gitu. Mbak Nani ini untuk semangat jenengan juga, karena saya yakin semangat jenengan kita tahu lah, ya, kinerja jenengan kita tahu lah luar biasa. Nah ini kan juga mudahnya tambah akeh, kan hubungannya tidak hanya dengan kinerja jenengan, urusan jenengan sama yang di atas, karena mengentaskan kemiskinan ini ganjarannya akeh kan gitu kan. Itulah masukan dari kita. Terima kasih. Lanjut. Masuk ke Bina. Nah, ya lanjut dulu. Ya, nanti aja dulu ya. Terima kasih Bu Nani telah menjelaskan kriteria